Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 50. Melanjutkan cerita sebelumnya. Melihat mereka berempat ragu-ragu, Tan Yun berbicara menjadi lebih dingin, "Pergi. Ini Tan Sengxi, hati-hati." Setelah keempatnya menerima perintah, mereka mengorbankan Senzu dan pergi bersama. "Tan Yun, hari ini adalah tanggal kematianmu." Mengikuti suara wanita yang penuh dengan niat membunuh, Mikin memimpin terbang keluar dari gua dengan pedang ilahi, dan terbang di depan Tan Yun. Desir-desir. Segera setelah itu, sekelompok sosok keluar dari gua, tersebar di sekitar Tan Yun dengan kecepatan yang sangat cepat, mengelilingi Tan Yun. Tan Yun melihat sekeliling ke kerumunan, dan menyadari bahwa mereka semua berasal dari Kaisar Raja Leluhur. Tan Yun akhirnya memusatkan pandangannya pada Mikin, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Siapa kamu? Ayo, siapa yang mengirimmu untuk membunuhku?" "Siapa aku? Hahaha. Kamu membunuh saudaraku Miyu, kamu bilang aku siapa?" kata Mikin. Air mata memenuhi matanya, tetapi niatnya untuk membunuh Tan Yun menjadi semakin ganas. "Ternyata itu kamu." Tan Yun menatap Mikin, seolah memikirkan sesuatu. Ada rasa dingin tak berujung di mata bintangnya. "Aku mencarimu, tapi aku tidak menyangka kamu akan datang ke sini. Saat itu, kamu mengirim Liu Feng untuk memimpin seseorang membunuhku. Jika bukan karena hidupku, aku akan mati." Marah. Tan Yun benar-benar marah. Pada saat itu, dia memaksa Liu Feng mengalami koma setelah dia meledakkan janin Kaisar Leluhur. Jika bukan karena Tuan Istana Fang Zixi, dia akan terluka parah, dan dia pasti sudah menjadi makanan hewan buas di gunung. Setiap kali dia memikirkan hal ini, Tan Yun sangat marah. Mendengar ini, Mikin menggertakkan giginya dan berkata, "Iya, tanganmu tidak hanya ternoda oleh darah kakakku, tetapi juga oleh darah saudari baikku Liu Feng. Aku akan menghancurkanmu menjadi 10.000 keping dan berjanji untuk adik laki-laki. Hancurkan mayatku menjadi 10.000 keping. Pelacur, siapa yang memberimu keberanian karena kamu adalah murid pertama dari murid elit domain bintang 4 seni." Tan Yun menatap Mikin dengan tegas, dan berkata dengan suara yang dalam, "Adikku Miyu meninggal, begitu pula Liu Feng. Karena Liu Feng adalah saudara perempuanmu yang baik, maka aku adalah orang baik hari ini dan aku akan mengirimmu untuk bersatu kembali dengannya." Setelah jeda, Tan Yun menatap orang-orang di sekitarnya dengan ekspresi dingin dan mengerikan. "Aku tidak ingin membunuh kalian, masalah ini adalah keluhan antara aku dan Mikin. Beri kamu kesempatan dan segera pergi. Aku bisa menganggap bahwa ini belum terjadi." Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, salah satu murid laki-laki membalik tangan kanannya, dan pedang Kaisar Leluhur terbaik muncul entah dari mana, dan mengutuk Tan Yun. "Tan Yun, kamu pergilah ke neraka." Ledakan. Kaki murid laki-laki itu tiba-tiba menginjak tanah bergetar dan gunung-gunung dipenuhi debu, berubah menjadi bayangan, pedang menari di tangan kanannya, langsung muncul di atas kepala Tan Yun, dan dia menebas kepala Tan Yun. Segera, cahaya pedang yang dipenuhi kekuatan leluhur emas, dengan celah di ruang gelap yang panjangnya puluhan ribu meter, menelan Tan Yun. "Membunuhmu akan mengotori pedangku." Saat Tan Yun menyingkirkan pedang-pedang pembunuh Hong Meng, Tan Yun ditelan oleh cahaya pedang, dan langsung berubah menjadi ketiadaan. "Banyak dari kita hanya mengandalkan saudara muda dan saya, membunuhnya semudah menghancurkan semut." Di udara rendah murid itu penuh dengan sinergi. Sebelum suara dilanjutkan, dia diinterupsi oleh teriakan Mikin. "Adik laki-laki, hati-hati, Tan Yun belum mati." Namun, karena Tan Yun mengelak terlalu cepat, sosok yang tertinggal di tempat yang sama tidak menghilang. Cahaya pedang murid hanya menelan bayangan Tan Yun. Berdengung. Dalam kehampaan yang bergetar, Tan Yun muncul dari kehampaan di samping murid itu, begitu cepat sehingga murid itu tidak bisa bereaksi sama sekali. "Siapa yang kamu sebut semut?" Ketika ketidakpedulian terdengar, Tan Yun tiba-tiba meraih pergelangan tangan kanannya yang memegang pedang murid itu, kelima jarinya tiba-tiba mengerahkan kekuatan, "Kak." Dalam suara retakan tulang yang jelas, pergelangan tangan murid itu tertangkap.
Saat pedang ajaib lepas kendali, tangan kanan Tan Yun meraih pisau ajaib. Ah! Mata murid itu dipenuhi rasa takut yang datang dari lubuk jiwanya. Dia tidak menyangka bahwa Tan Yun, yang berada di kesempurnaan agung di ranah Raja Leluhur, tidak dapat melihat dengan jelas pada kecepatannya. Aku tidak bisa menahan diri. Setelah Tan Yun mengambil pedangnya, dia tiba-tiba memotong murid itu sampai mati dengan semburan darah. Buk, buk. Kedua bagian mayat itu jatuh ke tanah berlumuran darah. Sangat kuat, Mikin memandang Tan Yun yang berdiri di udara, dengan firasat buruk secara spontan. 28 orang yang tersisa memandang Tan Yun, wajah mereka pucat ketakutan, dan tangan mereka yang memegang pedang terus gemetar. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kekuatan lompatan Tan Yun akan begitu kuat. 28 orang memandang Mikin, dengan panik. Saudari Mi, bagaimana kekuatannya bisa lebih kuat dari yang kita duga? Ya, Kak Mi, apa yang harus saya lakukan? Saya khawatir. Mendengar ini, Mikin berkata dengan dingin, diam. Jika Tan Yun tidak mati hari ini, maka, jika kita ingin membunuhnya, kita juga akan dieksekusi sesuai aturan istana. Bunuh dia, tidak akan terjadi apa-apa. Jika tidak, kita akan menemui jalan buntu. Juga, jangan takut. Bahkan jika di ranah Kaisar Raja Leluhur tingkat 2, aku tidak takut, bagaimana aku bisa takut padanya? Kata-kata Mikin tidak diragukan lagi menjadi jaminan bagi 28 orang tersebut. Kakak senior Mi benar, jangan takut, semuanya, ayo bertarung dengannya bersama. Ya, lawan dia. Membunuh. 28 orang berteriak untuk memberanikan diri, dan bersama dengan Mikin, mereka melepaskan serangkaian cahaya pedang dengan atribut berbeda dari segala arah, membuat kekosongan penuh dengan retakan yang mengejutkan, dan mengepung dan membunuh Tan Yun. Banyak hal sial, apa yang kamu lakukan dengan Lao Su, matilah. Dalam kehampaan, Tan Yun memegang pedang di tangan kanannya, dan tubuhnya tiba-tiba bergetar. Dia tidak ingin berbicara omong kosong dengan semua orang lagi. Dia menggunakan langkah Dewa Hongmeng dan mengotak-atik bayang-bayang pedang, cahaya, dan pedang. Pompa! Tan Yun melintas melewati murid pertama, dan kepala murid itu dipotong, dan tubuh tanpa kepala itu disemprot dengan darah dan jatuh ke dalam kehampaan. Pompa, serang. Segera setelah itu, setiap kali Tan Yun melintas oleh satu orang terbunuh dalam cipratan darah. Setelah hanya bernafas, ketika bayangan kehampaan menghilang, Tan Yun berdiri di udara sambil memegang pedang ajaib, ujung pisau yang tajam telah menyentuh alis Mikin. Yang lainnya mati. Kamu, siapa kamu? Kenapa kekuatannya begitu kuat? Mikin ketakutan dan gemetar oleh Tan Yun, yang berada di dekatnya, saat butir-butir keringat mengalir di pipinya yang bisa dipatahkan oleh pukulan. Ketakutan akan kematian menyelimuti hati Mikin. Tan Yun menutup telinga, dan berkata pada dirinya sendiri, Mikin, harus kukatakan, kamu sangat cerdik. Dengan bantuan Xiaer, kamu bisa memikatku dari Gunung Tansu. Sayang sekali kamu tak menghitung, murid elit domain bintang 4 seni yang bermartabat ini sangat rentan di depanku, kan? Kata-kata Tan Yun persis seperti yang ada dalam pikiran Mikin. Tan Sengsi, maafkan aku. Mikin menggelengkan kepalanya, wajahnya pucat seperti kertas, aku salah. Aku sudah tahu, adikku membunuhmu karena dia melanggar aturan istana dan disalahkan. Aku belum mau mati, tolong maafkan aku. Selama kamu mengampuniku, aku akan berjanji padamu apa yang kamu ingin aku lakukan. Mendengar ini, Tan Yun tertawa, dan tawa itu penuh dengan kedinginan. Apakah kamu tahu bahwa Liu Feng hampir membunuhku saat itu? Sejak saat itu aku memutuskan bahwa aku harus membunuhmu. Iya, aku yakin kamu benar-benar salah untuk saat ini, tetapi jika kamu melihat mayat di tanah, itu adalah harga dari kesalahanmu. Juga, saya adalah orang yang berpegang pada kata-kata saya. Karena saya berkata, saya ingin mengirim Anda untuk bersatu kembali dengan saudara laki-laki Anda dan Liu Feng. Mengapa Anda membiarkan saya mengingkari janji saya? Mendengar ini, Mikin tahu bahwa Tan Yun tidak akan membiarkannya pergi. Mata Mikin tiba-tiba menjadi ganas. Tan Yun, sudah kubilang, bahkan jika aku mati, aku akan membawamu. Tiba-tiba, alis Mikin menonjol dan kepalanya mulai membengkak. Pompa! Tan Yun mencibir,
Tangan kanannya mengendur, dan pedang ajaib di tangannya jatuh, menusuk dari tengah alis Mikin, dan menusuk berdarah dari belakang lehernya. Engah. Mikin memuntahkan darah dari mulutnya, matanya redup saat dia melihat Tan Yun, dan tersentak. Tan Yun, jangan bangga, kau membunuh putra wakil penguasa Istana Chu, dan satu-satunya putra dari tetua agung domain bintang binatang. Cepat atau lambat kamu akan mati. Sebelum kata-kata jatuh, Tan Yun mengendurkan pedang di tangan kanannya, dan segera, tubuh Mikin jatuh ke dalam kehampaan. Aku tidak tahu apakah aku akan mati tanpa tempat pemakaman, tapi aku tahu kamu harus berakhir seperti ini. Tan Yun berdiri di udara, menekan tangan kanannya ke bawah melalui udara, kekuatan suci mengalir keluar dan menelan tubuh Mikin. Ledakan. Dengan suara keras, tubuh Mikin berubah menjadi awan darah. Hu. Dalam isyarat Tan Yun, 30 cincin leluhur berserakan di tanah dan di atas mayat diambil ke jarinya. Setelah membunuh 30 orang, Tan Yun berdiri di udara, dan ketika dia siap untuk pergi, dia tiba-tiba merasakan nafas yang kuat. Tapi Tan Yun merasakan niat membunuh yang dingin, keluar dari kehampaan dan menyelimutinya. Menilai dari auranya, orang yang masuk haruslah orang yang kuat di ranah kaisar raja leluhur. Tan Yun tiba-tiba mendongak, tapi melihat seorang pria bertopeng hitam muncul dari langit. Meskipun itu bertopeng, Tan Yun yakin bahwa dia adalah seorang lelaki tua dengan ranah kaisar raja leluhur tingkat kelima. Ekspresi Tan Yun menjadi serius. Siapa kamu? Lelaki tua itu menatap Tan Yun dengan merendahkan, dengan nada yang sangat arogan. Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui siapa lelaki tua itu, kamu hanya perlu tahu bahwa lelaki tua itu mengambil hidupmu. Haha, fitur wajah tampan Tan Yun menjadi mengerikan. Hal-hal lama, tidak masalah jika kamu tidak mengatakannya, aku akan mengalahkanmu sampai kamu mengatakannya. Pria tua bertopeng itu sepertinya mendengar lelucon terbesar. Hahaha, Tan Yun, kamu benar-benar anak sapi yang baru lahir dan tidak takut pada harimau. Mengingat ranah kesempurnaan agung dari ranah raja leluhur, kamu tidak dapat melihat ranah lelaki tua ini. Orang tua ini mungkin juga memberitahumu bahwa lelaki tua itu adalah tingkat kelima dari ranah kaisar raja leluhur. Kekuatanmu tidak layak disebut di depan lelaki tua ini. Setelah itu, lelaki tua itu menjentikkan lengan jubahnya, dan menara ruang waktu terbang keluar, melayang di udara. Orang tua itu menghadap menara dan memerintahkan, halangi dia untuk guru. Para murid patuh. Para murid patuh. Dengan suara hormat, segera, seorang pria bertopeng dengan kesempurnaan agung kaisar leluhur terbang keluar dari menara. Sebanyak 69 orang mengepung Tan Yun dari kehampaan. Pria tua bertopeng itu berkata kepada 69 orang, kamu bukan lawan dari bajingan kecil ini. Kamu tidak harus berperang nanti. Jika dia melarikan diri, kalian hanya perlu memblokirnya. Itu guru. Semua orang berkata serempak. Pria tua bertopeng itu menatap Tan Yun dan berkata dengan ringan, orang tua itu adalah tingkat kelima dari ranah kaisar raja leluhur, dan satu jari dapat menghancurkanmu sampai mati. Jika kamu membunuh dirimu sendiri, lelaki tua ini akan menjaga seluruh tubuhmu, jika tidak. Tanpa menunggu kata-kata lelaki tua itu, dia dipotong oleh Tan Yun, kalau tidak, persetan denganmu. Mata Dewa Hongmeng. Mata Tan Yun memancarkan cahaya merah misterius dan menatap lelaki tua itu, tetapi lelaki tua itu tidak menanggapi. Sejak saat itu, Tan Yun menduga bahwa kekuatan jiwa Raja Leluhur Hongmeng tidak sekuat 5 tingkat ranah Kaisar Raja Leluhur. Segera, Tan Yun berputar di udara dan melirik ke 69 ranah Kaisar Leluhur orang bertopeng, dan 69 orang itu langsung menatap kosong. Semua melakukan pukulan terkuat. Tan Yun menunjuk pria tua bertopeng di atas kepalanya dan memerintahkan. Ya. Setelah 69 orang bertopeng merespons, kekuatan leluhur dari berbagai atribut meledak di tubuh mereka, yang disuntikkan ke artefak di tangan mereka. Membunuh. Membunuh. Sekitar 69 orang memegang pedang ajaib, yang lain memegang cambuk ajaib, tombak tajam, dan tongkat ajaib, dan mereka mati-matian membunuh lelaki tua bertopeng itu. Berdengung. Hu, boom, boom. Tiba-tiba, langit ditelan oleh cahaya pedang, cahaya cambuk, dan bayangan senjata. Murid, apakah kalian gila? Pria tua bertopeng itu mengelak dengan cepat dan tidak melawan.
69 orang ini semuanya adalah muridnya yang paling terpercaya. Bagaimana dia bisa melawannya? Hentikan, aku tuanmu. Hentikan. Namun, tidak peduli bagaimana lelaki tua bertopeng itu berteriak, 69 orang mengabaikan dan masih mati-matian membunuh lelaki tua itu. Saat lelaki tua itu mengelak, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan meraung, orang tua itu mengerti. Tan Yun, kamu pasti telah berlatih semacam teknik mata untuk mengendalikan pikiran. Hal lama, kamu tidak terlalu bodoh. Tan Yun tersenyum, lupa memberitahumu, muridmu berada di bawah kendaliku. Kecuali kamu membunuh mereka, mereka akan terus menyerangmu. Hahaha, keren memikirkanmu membunuh muridmu sendiri. Juga, jangan coba-coba melumpuhkan mereka, meski pusing, tubuh tetap akan menuruti perintahku. Pria tua bertopeng itu tidak peduli dengan Tan Yun. Setelah menghindari sinar pedang seorang murid, dia menebas punggung murid itu dengan telapak tangan. Dia mengira murid itu akan pingsan, tetapi itu tidak terjadi. Bagaimana ini bisa? Apa yang harus dilakukan? Pria tua bertopeng itu cemas, menekan keinginan untuk merobek Tan Yun, dan berteriak. Tan Yun, cepat lepaskan kendalimu atas murid-muridku, lelaki tua itu berjanji akan melepaskanmu. Tan Yun segera menunjukkan ekspresi gembira, ini serius. Orang tua itu menepati janjinya, selama kamu melepaskan kendalimu atas mereka, orang tua itu akan melepaskanmu hari ini. Tidak ada bukti, bagaimana saya bisa mempercayainya? Tan Yun menyarankan, kamu masih bersumpah. Tan Yun, kamu. Pria tua itu gemetar karena marah dan menghindari pengejaran para murid. Yah, aku bersumpah selama kamu mengangkat kendali murid-muridku, aku tidak akan membunuhmu hari ini, biarkan kamu pergi. Tan Yun, lelaki tua itu sudah bersumpah, kamu akan segera melepaskannya. Kata lelaki tua itu. Mata Tan Yun menunjukkan sentuhan keganasan. Dia tidak melepaskan kendali mata Dewa Hong Meng atas 69 orang, tetapi ketika dia memikirkannya, pikiran 69 orang itu membunyikan suara perintah Tan Yun, semua mundur. Beri aku semua janin leluhurmu.